Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd, muslimin mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kita bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin tentang tauhid yang kita ambilkan dari kitab Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi dan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Kesempatan kali ini masuk halaman 383. Baris ke-7 dari atas. Halaman 383 baris ke-7 dari atas. Silahkan yang sudah memegang fotokopinya bisa dicari. Sudah ketemu? Ya. Ada sebuah hadis yang sanad terakhir itu Anas Sufyah Mati al-Asbahi haddatsahu annahu dakhalal Madinah, bahwasanya dia masuk kota Madinah. Fa idza huwa birajulin qad ijtama'a alaihi nas. Di Madinah ada seorang laki-laki yang dikerumuni oleh manusia, dikelilingi oleh manusia. Faqal, maka ia bertanya, man hadza, siapakah ini? Faqalu Abu Hurairah. Mereka manusia yang sedang mengelilingi orang ini menjawab, dia adalah Abu Hurairah. Qala fadautu minhu hatta qaitu baina yadayhi. Maka saya mendekatinya sehingga saya bisa duduk di depannya. Saya duduk di depan Abu Hurairah. Wa huwa yadasun nas, dia sedang menyampaikan hadis kepada manusia. Dia sedang mengajarkan hadis kepada manusia. Falamma sakata wa khala, maka ketika sudah sepi dan kosong, sudah selesai, qultu, saya kemudian berkata kepada beliau, ansyaduka bihaqqin wa bihaqqin, saya bersumpah kepadamu dengan benar. Lima hadastani hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
aqaltahu wa alimtahu. Sekiranya engkau berkenan menyampaikan sebuah hadis kepada saya, hadis yang engkau dengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tahu dan engkau pahami hadis itu. Faqala Abu Hurairah, dia berkata bahwasanya Abu Hurairah menjawab, af'al, ya, saya akan lakukan itu. Saya akan lakukan permintaanmu. Lau hadisannaka hadisan hadasanihi Rasulullah SAW. Saya akan menceritakan kepadamu sebuah hadis, yang hadis itu diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi hadzal baiti ma fihi adun ghairi wa ghairu. Di rumah ini, yang di rumah ini tidak ada orang lain kecuali saya dan beliau. Tsumma nas'abu Hurairah nas'atan. Tetapi kemudian Abu Hurairah menangis dengan sebuah tangisan. Tsumma faqa, kemudian beliau berhenti dari menangisnya. Faqal, kemudian beliau berkata, au hadisannaka hadisan hadasanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bait ma fi ghairi ahadun wa ghairu. Saya akan ceritakan kepadamu sebuah hadis, yang hadis itu disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah ini, yang di rumah ini tidak ada selain saya dan beliau. Berarti hanya ada dua orang, yaitu Nabi dan Abu Hurairah. Summa nazaw Abu Hurairah nazqatal ukhra. Belum menyampaikan hadisnya, kemudian Abu Hurairah menangis dengan tangisan yang lain. Artinya nangisnya berapa kali? Dua. Belum menyampaikan, beliau nangis lagi. Summa mala haran ala wajhihi wastadabihi tawilan. Kemudian beliau menundukkan wajahnya dengan menundukkan yang cukup lama. Summa faqala, kemudian beliau berhenti. Faqala, kemudian beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan hadis kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekarang matannya ya, isi hadisnya. Innallaha tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah tabarak wa ta'ala, idza kana yaumal qiyamah, apabila nanti pada hari kiamat, nazala ilal kiamat yuqda bainahum, akan turun Allah turun pada hari kiamat untuk memberikan perhitungan di antara mereka. Wa kullu umatin jasiyah, dan setiap umat atau manusia itu akan berlutut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat akan jasiyah, tunduk berlutut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa awwalu may yad'u bi rajula jama'al Qur'an. Yang pertama, orang yang dipanggil adalah seorang yang mengumpulkan Al-Qur'an. Wa rajula qutila fi sabilillah. Yang kedua, dipanggil adalah orang yang mati atau terbunuh di jalan Allah. Wa rajula kasiril mal. Kemudian dipanggil yang nomor 3 adalah orang yang banyak hartanya. Berapa golongan? 3. Yang pertama, mengumpulkan Al-Quran. 2,
Yang kedua, orang yang mati dalam pertempuran. Yang ketiga, banyak harta. Itu 3 akan dipanggil besok oleh Allah. Percaya nggak? Kita termasuk dipanggil nggak nanti ini dari golongan ini? Nanti kita lihat ya. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lil qari. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berkata kepada qari. Siapa qari? Tadi yang mengumpulkan Al-Quran. Maksudnya mengumpulkan Al-Quran adalah mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Nah, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian Allah berfirman atau di sini bertanya, Alam mu'allimuka ma anzaltu ala rasuli. Bukankah sudah saya ajarkan kepadamu sesuatu yang telah diturunkan lewat utusanku? Bukankah saya sudah ngajari kepada kamu wahai qari tentang ilmu yang diturunkan lewat Rasul saya? Qala bala ya Rabb. Betul ya Tuhan. Betul Rabb. Engkau telah mengajarkan kepada saya sesuatu yang telah engkau turunkan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Allah berfirman, Famadza amilta fima alimta. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap apa yang sudah kamu pelajari? Kamu sudah saya ajari lewat utusanku. Lalu apa yang kamu amalkan, apa yang kamu lakukan dengan sesuatu yang kamu pelajari itu? Di situ fima amilta ya, diganti ya, fima alimta. Menurut saya ada kesalahan tulis ya. Ada kesalahan tulis. Kalau nanti amilta sama-sama apa yang kamu lakukan terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Tadi sedang belajar kepada qari tadi. Apa yang telah kamu lakukan atas apa yang sudah kamu ketahui? Qala kuntu aqwamu ana al-lail wa ana an-nahar. Ya Rabb, saya berdiri menegakkan salat pada waktu malam hari dan juga aku tegakkan salat pada waktu siang hari. Fayaqulullahu lah, maka Allah berkata kepada dia, kazabta, dusta kamu. Fataqululahul malaikah, dan juga para malaikat berkata kepada qari tadi, kazabta, dusta kamu. Berarti Allah itu berjumpa dengan qari disaksikan oleh para malaikat pada hari kiamat. Dusta kamu. Allah begitu, para malaikat ikut-ikutan mengatakan dusta kamu. Wa yaqulullahu lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, bal aradta ayyuqal fulanun qari faqad qila zalik. Kamu itu kan ingin dikatakan sebagai qari, orang yang ahli Al-Quran. Kamu itu ingin disebut sebagai qari, orang yang ahli Al-Quran. Dan sungguh sebutan itu sudah diberikan kepada kamu saat di dunia. Kamu adalah seorang qari yang bagus. Wa yuti bisaibil mal, kemudian didatangkanlah dengan saibil mal, orang yang banyak harta, hartawan. Fayaqulullahu lahu,
Maka Allah kemudian bertanya kepadanya, alam wasi'u alaika hatalam adaka tahtaju ila ahadin. Bukankah sudah saya luaskan harta kepadamu sehingga saya tidak meninggalkanmu sampai kamu sudah tidak membutuhkan seorang pun. Yang hartawan didatangkan di situ. Kemudian Allah mengatakan, bukankah saya sudah meluaskan hartamu, saya tidak meninggalkan kamu sama sekali, bahkan kamu sudah tidak membutuhkan salah seorang pun. Orang kaya biasanya nggak butuh orang lain ya Pak. Ini digambarkan begitu, dah nggak butuh orang lain. Qala bala ya Rabb. Kemudian sahibil mal mengatakan, betul ya Rabb. Betul apa? Engkau telah meluaskan harta kepada saya, engkau tidak meninggalkanku, dan saya sudah tidak membutuhkan manusia lagi. Karena apa? Sudah berlimpah ruah tentang harta kekayaannya. Qala fama amilta fima ataituk. Lalu apa yang sudah kamu lakukan terhadap harta kekayaan yang sudah saya berikan kepada kamu? Qala kuntu usalir rahmi wa tasaddaq. Ya Rabb, saya nyambung silaturahim, saya bersedekah. Saya nyambung silaturahim kepada lain dan saya suka bersedekah, ngasih harta kepada orang lain. Fayaqulullahu lahu. Allah kemudian berkata kepadanya, kazabta, dusta kamu, bohong kamu. Bohong kalau kamu suka nyambung silaturahim, bohong kalau kamu suka bersedekah. Wa taqulu lahul malaika. Para malaikat juga mengatakan kepadanya, kazabta, dusta kamu. Yang mendustakan tidak hanya Allah, tapi juga para malaikat juga mengatakan dusta kamu. Tidak percaya dengan sahibul mal, hartawan ini. Wa yaqulullahu bal aradta ayyuqal fulanun jawadun. Allah kemudian berfirman, kamu itu menyambung silaturahim, suka bersedekah itu agar dikatakan orang sebagai dermawan. Faqad qila dzalik. Sudah dikatakan demikian. Dulu kamu di dunia sudah dikatakan kamu adalah orang yang dermawan, suka bersedekah. Wa yuti billadzi qutila fi sabilillahi. Kemudian didatangkan orang yang terbunuh di jalan Allah. Fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, fabimaza qatalta, karena apa engkau membunuh? Karena apa engkau berperang? Fayaqul umirtu bil jihadi fi sabilik. Orang itu kemudian mengatakan, saya diperintahkan untuk berjihad di jalan engkau ya Allah. Ya Allah, engkau nyuruh saya, gitu ditanya. Engkau nyuruh saya agar saya berperang di jalanmu. Faqatalta hatta qutiltu. Maka saya berperang di jalanmu sampai saya terbunuh. Fayaqulullahu lahu kazabta. Allah kemudian berkata kepadanya, dusta kamu. Wa taqulu lahul malaika kazabta. Kemudian para malaikat juga mengatakan sama, bohong kamu.
Wa yaqulullahu lahu bal arata ayyukal fulanun jari'un faqad qila dzalik. Kamu itu ingin dikatakan orang yang pemberani. Kamu berjuang di jalanku karena kamu ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani atau pahlawan. Kau ingin disebut sebagai pahlawan. Faqad qila dzalik, dan kamu sudah disebut sebagai pahlawan saat di dunia. Summa daraba Rasulullah SAW arukbati. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menepuk lutut saya. Ini kan ya. Jadi Nabi berbicara dengan Abu Hurairah berhadapan, sehingga salah tepuk-tepuk ini. Nah, lututnya ditepuk-tepuk. Berarti dekat sekali Rasul dengan Abu Hurairah, tepuk-tepuk. Faqala ya Aba Hurairah, sambil menepuk-nepuk lutut Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Hurairah, ulaika salasatu awwalu khalaqallahu tusairu bihimun naru yaumal qiyamah. Abu Hurairah, itulah tiga makhluk Allah yang pertama kali dijadikan sebagai bahan bakarnya neraka pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Di bawah ada footnote. Tamamul hadis inna bibni Jarir wa ghairi. Nah, ini kalau footnote-nya di sini ya hampir sama isinya ya. Nah, tapi tidak saya baca ya. Saya tidak membaca footnote-nya. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan hadis yang cukup panjang ini sesuai dengan judulnya. Masih ingat judulnya apa? Babun minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Judulnya itu adalah bagian dari syirik seseorang yang beramal karena kepentingannya dunia. Tiga orang yang dipanggil oleh Allah itu menurut saya adalah pilihan, Pak. Satu qori. Siapa? Qori. Yang kedua syahid ya, menurut saya kan syahid itu. Kemudian yang ketiga aghnia, hartawan. Tiga ini. Qori adalah orang yang paham tentang ilmu Al-Quran, mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Pilihan ya, pilihan itu. Sedangkan orang yang mati di jalan Allah juga pilih tanding. Jarang orang yang mau berjuang di jalan Allah. Dan yang ketiga, orang yang hartanya melimpah ruah digunakan untuk bersedekah kepada orang lain dan nyambung silaturahim. Tetapi ketika di hari kiamat ketahuan apa? Ketahuan apanya? Niatnya, himahnya gitu ya. Kemarin kan dijelaskan ada himahnya dan niatnya, ketahuan oleh Allah dan diketahui oleh para malaikat. Jadi ketika Allah mengatakan kadzabta, dusta kamu, para malaikat juga mengatakan dusta kau. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita dijauhkan dari orientasi kepentingan dunia. Kalau kita jadi qori, jaga hatinya. Kalau kita berjuang di jalan Allah, jaga hatinya. Kalau kita
senang infak, sedekah, zakat, jariah dan sebagainya, jaga hatinya. Karena yang dinilai oleh Allah adalah hatinya. Kalau sudah hatinya enggak bersih, berarti sudah tidak ikhlas. Ikhlas itu kan begini ya. Ikhlas itu kan seperti air ini. Ikhlas hatinya murni ya. Murni kayak gini. Nah, kalau murni kayak gini maka itu betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi kalau sudah saya campuri kopi ya, warnanya jadi bening enggak? Keruh, ketahuan oleh Allah itu. Wah, ini hatinya sudah enggak bening lagi. Allah tahu. Dan kita juga tahu. Tapi orang lain tidak mengetahuinya. Ini hadis yang cukup panjang. Ada pertanyaan? Silakan, ada yang mau bertanya. Ya, ada pertanyaan. Ini kekal nggak di neraka? Ini kekal nggak di neraka? Wallahu a'lam lima yasha. Allah yang maha mengetahui sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalamnya ada keimanan, ada kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan Allah entaskan dari neraka, kemudian masukkan ke dalam surga. Tapi kalau tidak ada kebaikan, tidak ada keimanan, maka dia bisa di dalam neraka untuk selama-lamanya. Karena setiap perbuatan kita akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya. Sebesar zarah pun itu dihargai oleh Allah. Baik maupun buruk. Yang baik Allah hargai. Yang baik atau buruk Allah hargai walaupun kecil. Zarah itu kan ukuran kecil ya, yang sangat kecil. Allah itu menghargai perbuatan yang sangat kecil. Kalau yang kecil saja itu dihargai oleh Allah, apalagi yang besar. Demikian ya. Nah, ada lagi? Kita betul takut. Abu Hurairah saja menangis sebelum menyampaikan hadis ini ya. Ya enggak kuat menyampaikan. Nangis sampai 2 kali, nangis sampai dengan hasil tawilan dia. Jadi sampai lama itu kayak gitu, menundukkan kepalanya sambil mengusap wajahnya yang kena air mata. Itu memang betul-betul rasa takutnya Abu Hurairah terhadap yang disabdakan oleh Nabi. Mungkin beliau takut untuk diri sendiri dan takut kepada saudara muslim kalau ada yang semacam itu. Betul, kita harus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita mensikapi? Tetap kita baca Al-Quran, tetap kita berjuang di jalan Allah, tetap kita sedekah, tetap kita infak, semuanya kita tetap ikhtiar. Jangan sampai dengan hadis ini malah kita akhirnya diem. Wah, saya takut nanti kalau ternyata begitu. Tetap laksanakan, tapi bersihkan hati kita, luruskan niat kita. Kemarin sudah kita bahas, ada orang yang sudah dari awal niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian dalam perjalanan diganggu oleh setan, sehingga apa? Ada niatan-niatan selain kepada Allah, ada karena urusan manusia, tetapi dia mampu mengendalikannya. Kendalikanlah, ya, kendalikanlah. Kemudian
gangguan setan tidak akan membahayakan kepada dirinya. Jadi amaliyah laksanakan. Kalau itu yang sifatnya jahar, jangan disembunyikan. Pak Sekhoni kadang menjadi imam di sini, jangan sembunyikan, tetap jadi imam. Jangan akhirnya nggak mau jadi imam ya, tetap Pak Sekhoni adalah tetap imami. Tapi jaga hatinya. Panjenengan orang yang kaya, tetap kasihkan, infakkan. Panjenengan yang berjuang di jalan Allah, lakukan semuanya, lakukan. Itu harus kita lakukan semuanya. Tetapi kita harus membersihkan hati kita. Jadi karena hati kita itu seperti apa? Ini bening. Nah, tidak bercampur. Kenapa jadi keruh? Bercampur dengan yang lainnya. Hati kita jadi keruh karena bercampur kepada li ghairillahi. Ada sesuatu yang dicari selain Allah. Maka betul hati-hati sekali. Jangan sampai kita sudah berbuat kebajikan di hadapan Allah ternyata dimasukkan ke dalam neraka. Itu ya, tetap laksanakan. Lanjut, waqad su'ila saykhuna al-musannif rahimahullah hadhil ayat wajaba bima hasiluhu. Dzakara anis salafi fiha anwa'u mimma yafalun nas al-yawma wa la ya'rifuna ma'nahu. Telah ditanya guru kita, yaitu pengarang kitab ini Al-Musannif rahimahullah ta'ala tentang ayat ini, maka beliau menjawab yang intinya adalah seperti yang sudah disampaikan. Beliau menjelaskan, menyebutkan pendapat para ulama salaf bahwa di dalamnya ada berbagai jenis amaliyah manusia pada hari ini yang mereka tidak paham dengan maknanya. Beliau mengatakan hari ini banyak sekali jenis-jenis amaliyah manusia, tapi manusia nggak paham dengan amaliyah itu. Tidak memahami apa yang dilakukan. Dia melakukan tapi nggak paham hakikat melaksanakan sesuatu itu. Famin dzalika al-amalus salihul ladzi yaf'alu katsiru minan nas ibtigha'a wajhillahi. Yang pertama jenis amaliyah manusia hari ini yang mereka melakukan tapi nggak paham. Yang pertama adalah amal soleh yang dilakukan oleh kebanyakan manusia untuk mencari ridho Allah. Min sadaqatin wassolatin wasilatin wa isanin ilan nas. Contohnya apa? Sedekah, salat, silaturahim, berbuat kebajikan kepada manusia, wa taraka zulma, meninggalkan kezaliman, wa nahwu dzalika mimma yafalul insan au yatruku khalisan lillahi, atau jenis-jenis amaliyah manusia yang lain yang manusia lakukan atau ia meninggalkannya khalisan lillahi, murni karena Allah. Lakinnahu la yuridu sawabahu fil akhirah. Tapi orang itu tidak ada keinginan untuk mendapatkan pahala pada hari kiamat. Dia tidak ingin mendapatkan pahala. Orang itu ikhlas kepada Allah. Salat, sedekah, silaturahim, baji kepada manusia, meninggalkan kezaliman, dan semua jenis dilakukan di dunia ini. Dijelaskan di sini apa? Khalisan lillahi. Itu menunjukkan murni karena Allah, tetapi dia tidak mengharapkan pahala pada hari akhir. Innama yuridu ayujazi Allah bihifzi malihi
wa tanmiyatihi. Nah, ternyata apa yang diinginkan oleh orang ini, dia ikhlas karena Allah, tapi tidak mengharapkan pahala di akhirat. Ternyata orang itu ingin mendapatkan balasan dari Allah agar dijaga hartanya dan juga dijaga tentang perkembangan hartanya. Agar harta yang ia miliki dijaga oleh Allah dan harta terus berkembang. Berarti tambah luas bisnisnya atau perdagangannya atau pertanian atau yang lainnya. Au hifdzi alihi wa iyalihi, atau dia punya kepentingan agar anak istrinya dijaga oleh Allah. Tujuannya itu. Au idamatin ni'ami alaihim, atau dia juga berkeinginan agar nikmat yang diberikan kepada mereka idamah, tetap dawam, tetap langgeng. Kenikmatannya tetap agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala himmatala fi talabil jannah wal harba minan nar. Tidak ada terfikirkan di dalam hatinya agar mendapatkan jannah surga dan terhindar dari siksa api neraka. Fahadza yuta sawabu amali fid dunya, maka Allah akan memberikan balasan baginya atas perbuatannya di dunia. Walaisal fil akhirati min nasibin, tetapi di akhirat tidak mendapatkan bagian sama sekali. Wa hadzal nau dzakarahu Ibnu Abbas. Jenis yang pertama ini juga telah disebutkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini baru jenis yang pertama. Nanti ada sekitar empat jenis amalan manusia. Jadi yang pertama adalah orang itu melakukan seluruhnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan jenis-jenis ibadah-ibadahnya, tapi tidak ingin mengharapkan pahala di akhirat, tidak ingin dimasukkan ke dalam surga, nggak pernah minta sama Allah, ya Allah saya sedekah minta surga kepadamu, nggak pernah. Ya Allah saya jihad di hadapanmu agar saya terhindar dari api neraka, tidak ada. Lakukan semuanya, ternyata orientasinya agar hartanya, kekayaannya dijaga oleh Allah dan bisa berkembang, rizkinya luas, melaksanakan perintah Allah karena motivasinya agar hartanya berkembang, bisnisnya luas, keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, atau karena agar nikmatnya terus mengalir kepada dirinya. Ini jenis yang pertama. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena semuanya niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan datang, nanti nomor 2 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.